Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ai Rohani, mahasiswa PPG Daljak tahun 2025 batch 1 LPTK IAIN Ponorogo dengan NIM 209240875. Hari ini Sabtu 10 Mei tahun 2025 akan melaksanakan video pembelajaran dengan metode PBL di MTS Pasir Biru Rancakalong, Sumedang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Tetap semangat ya. Akan kita lalui hari ini dengan gembira dan bersemangat. Ibu yakin hari ini anak-anak masih punya potensi untuk terus belajar dan berkembang untuk meraih cita-cita kita di masa yang akan datang. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. Mudah-mudahan ke depannya teman-teman kita yang tidak hadir hari ini karena sakit bisa hadir kembali bersama-sama dengan kita ya. Anak-anak hebatku, untuk memulai pertemuan kita kali ini, kita akan melakukan doa bersama-sama. Oleh karena itu, dimohon salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Yang kebagian tugas doa, Bismillahirrahmanirrahim. Warjuk Alhamdulillah kebiasaan. Hari ini jadwal pembiasaannya Asmaul Husna. Mulai ya. 1, 2, 3. Ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Hamid, Ya Malik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya tambah nilai nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, lagu kebangsaan kita. Silakan anak-anak untuk berdiri dulu. Indonesia tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri. Dirapikan kembali ya. Silakan. Ya, duduknya dirapikan kembali. Ya. Kalaupun tidak ada, siapkan dulu alat-alat belajarnya, perlengkapan belajarnya diataskan ya, disiapkan. Dah. Anak-anak hebatku, hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak dengan tema yang baru ya. Kalau pelajaran yang lalu kita mempelajari apa? Masih ingat tidak? Yang masih ingat? Pelajaran kemarin tentang apa? Iya, pinter. Ada berdoa dan berzikir. Hari ini kita akan mempelajari dengan tema yang baru. Nah, anak-anak coba lihat dulu. Ini Ibu punya gambar. Gambar apa coba? Peristiwa apa ini? Peristiwa berkurban. Nah, ketika anak-anak melihat ini, nah yang dipikiran anak-anak, apa coba yang dipikirkan anak-anak? Apakah satenya? Pas kurban teh kita makan-makan dengan sate, apakah sapinya atau kambingnya dengan lagu domba kuring yang ada? Terus apakah
banyak darahnya sieun, cenah takut. Hmm? Apa yang dipikirkan oleh anak-anak coba? Hmm? Nah, yang tidak boleh kita lupa ada salah satu tokoh yang melatar belakangi peristiwa berkurban. Anak-anak tahu siapa nama nabi yang melatar belakangi peristiwa berkurban? Nabi apa coba? Pintar. Nabi Ibrahim alaihi. Makanya tema kita pada hari ini dalam pelajaran akidah akhlak akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi. Tujuannya apa kita mempelajari? Tujuannya adalah yang pertama, anak-anak harus mampu menghayati keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, yang kedua, anak-anak bisa mendeskripsikan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, anak-anak harus mampu menyebutkan peristiwa apa yang terjadi di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ketiga poin itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus apa sih Bu kegiatannya kita hari ini? Kegiatan kita hari ini yang pertama kita akan menyaksikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam melalui video. Yang kedua, anak-anak akan dibagi kelompok untuk mendiskusikan hasil analisis dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang ketiga, anak-anak dimohon untuk mempresentasikannya di hadapan teman-teman yang lain ya, di hadapan teman kelompok yang lain. Dan kelompok yang lainnya bisa menanggapi atau merespon dari hasil diskusi kelompok yang sedang melakukan presentasi itu. Dan yang keempat yang akan kita lakukan adalah mengambil kesimpulan dan berefleksi dari hasil pembelajaran kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Siap? Semangat? Semangat? Oke, kita mulai dengan melihat atau menonton kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan pakaiannya juga utuh, hanya tali pengikatnya yang. Silakan menonton ya. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Tapi Ibu harap anak-anak tidak hanya menonton ya, tapi mengambil intisari atau poin-poin pentingnya. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka menyembah kepada benda langit dan menyembah kepada para raja. Orang bayi laki-laki dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka dia pun memerintahkan untuk membunuh. Silakan, kalau yang ada untuk dicatat ya. Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya. Setelah itu, sang istri sekaligus membawa pada serta keluarganya. Hari kelahiran pun tiba dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut. Sudah ya menonton video kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuai dengan kesepakatan tadi, sekarang anak-anak kan tadi udah melihat kisah Nabi Ibrahim, udah menemukan poin-poin penting yang akan kita diskusikan hari ini. Untuk itu Ibu sudah membuat LKPD atau lembar kerja apa yang harus anak-anak lakukan ketika diskusi ini ya. Ibu dibagikan LKPD-nya. Kurang ya, satu lagi. Ini ya. Nah, kalau anak-anak sudah menganalisisnya dan menemukan jawabannya, silakan tuliskan di kertas lembar jawaban ini ya. Silakan berdiskusi ya bersama teman-temannya. So, lanjut ya, meskipun berdua. So. Nah, udah nonton inti-intinya. Baik.
presentasi kelompoknya masing-masing, kita briefing dulu ya. Oh, tangan ke kanan digerak-gerakkan, tangan ke kiri digerak-gerakkan, tangan ke depan digerak-gerakkan, tangan disilang, jempol bergoyang. Terima kasih dari kelompok 1. Silahkan. Perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok 1. Berdasarkan analisis kami terhadap kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ada beberapa peristiwa dan keteladanan yang dapat kita tiru, yaitu 1. Taat pada perintah Allah meskipun terasa berat. 2. Tidak berprasangka buruk kepada Allah ketika diberi ujian. Hal ini terlihat dari peristiwa ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Namun kemudian Allah menggantinya dengan domba. Sekian dari saya. Alhamdulillah, terima kasih kelompok 1. Sekarang dilanjut ya ke kelompok 3 apa 2 dulu? 3 dulu, silakan kelompok 3. Mengenai keteladanan kisah Nabi Ibrahim adalah sikap berani untuk merubah pola pikir masyarakat yang menyembah berhala, sikap hormat dan santun kepada ayahnya untuk menyembah Allah. Meskipun berbeda keyakinan, tapi Nabi Ibrahim tetap sopan. Kepada kelompok 3. Sekarang giliran kelompok yang terakhir ya, kelompok 2. Silahkan. Wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari analisis dan diskusi kami pada tema kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa keteladanan yang dapat kita contoh diantaranya kuat keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan ibadah. Hal ini dianalisis dari peristiwa saat Nabi Ibrahim mencari keyakinan kepada Allah dengan menggunakan nalar dan logika ketika melihat kaumnya menyembah patung-patung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya. Setiap kelompok sudah menganalisis dan mengidentifikasikan beberapa keteladanan yang bisa kita tiru dari kisah Nabi Ibrahim alaihi. Yang pertama dari kelompok 3 tentang sikapnya yang berani untuk merubah pola pikir masyarakat. Dari kelompok 1, taat pada perintah Allah dan tidak berprasangka buruk, gitu ya, teladannya. Dari kelompok yang kedua yaitu tentang kuatnya keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu harap keteladanan yang Ananda yang anak dapatkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak bisa menerapkannya ketika bermasyarakat di luaran sana. Penjelasan dan penganalisisan setiap kelompok tadi sudah jelaskan keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, sudah? Sudah, oke. Untuk mengevaluasi individu setiap pembelajaran itu, Ibu akan memberikan tugas kepada masing-masing ya untuk diisi. Ini. Beberapa pertanyaan dilihat di layar monitor ya, silahkan isi di lembar jawaban masing-masing ya. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan. Yang pertama, yang kedua, siapakah anak Nabi Ibrahim yang diuji untuk disembelih? Namanya ya. Yang ketiga, peristiwa apa yang dilatar belakangi oleh kisah Nabi Ibrahim alaihi salam? Silahkan dikerjakan, dikasih nama ya.
dikumpul. Ya. Pembelajaran masih ada yang ingin ditanyakan? Oh, silahkan. Kenapa Nabi Ibrahim tidak mampu mengajak ayahnya untuk menyembah Allah? Oke, pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim tidak mampu mengajak ayahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara tadi dari kisah, Nabi Ibrahim itu mempunyai ayah bernama Azar yang menyembah berhala patung ya. Kenapa Nabi Ibrahim tidak bisa mengajak ayahnya sendiri? Kembali lagi bahwa hidayah itu asalnya dari Allah. Allah lah yang menghendaki siapa yang ia inginkan untuk mendapatkan hidayah. Meskipun Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi, tapi dia tidak mampu memberi hidayah kepada orang lain. Begitu juga dengan kita hanya mampu mengajak atau berbuat baik kepada orang lain. Selebihnya kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita ajak ya. Ketika kita mengajak kepada kebaikan, lalu orang lain meresponnya dengan cuek, kita tidak boleh memaksanya. Yang penting kita sudah mengajak dan memberitahu tentang kebaikan itu. Dan kita tetap terus berbuat kebaikan dan kebaikan meskipun balasannya kita jahatin ya. Kita nggak boleh berbuat balik jahat, tapi tetap mengajak kepada kebaikan. Tadi pertanyaannya kenapa tidak bisa Nabi Ibrahim mengajak ayahnya? Karena hidayah itu tidak diberikan oleh orang lain, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mungkin cukup sekian dulu ya, karena jam pelajarannya sudah selesai, pemahaman anak-anak sudah cukup. Ibu ucapkan terima kasih telah menjadi anak-anak yang hebat hari ini. Tepuk tangan semuanya untuk kita. Tetap semangat belajar ya di rumah ya. Nah, untuk pelajaran yang akan datang, karena pelajaran tema 1 sampai tema 10 sudah selesai kita pelajari, dan yang barusan adalah tema terakhir, maka untuk pelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang kisi-kisi soal PAT ya, penilaian akhir tahun. Anak-anak di rumahnya, tugas di rumahnya, baca materi yang telah anak-anak lalui dari bab 1 sampai bab 10 barusan. Siap ya? Siap. Oke, sebelum pulang kita breaking lagi, siap? Siap. 2 tangan kanan, 2 tangan kiri, diganti-ganti. Bisa? Diganti-ganti. Pintar, udah bisa semua ya. Oke, pelajaran akidah akhlak hari ini dengan doa kifaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Tetap semangat belajar, meraih cita-cita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.